Tambang emas ilegal menjadi salah satu sumber dana kelompok kriminal bersenjata untuk membeli senjata baru. Wilayah pendulangan biasanya jauh dari pengawasan aparat. Ada anggota KKB yang datang untuk mengambil upeti, ada juga yang mereka ikut mendulang emasnya. Senjata api yang dipakai salah satu kelompok pemberontak di Indonesia, KKB Papua, terbilang canggih dan bagus. Menjadi pertanyaan yang serius, bagaimana cara KKB Papua mendapatkan dana untuk mendapatkan senjata? Selain mencuri dari TNI Polri, ternyata ada skema mengerikan yang melibatkan tambang-tambang emas di Papua. Kapolda Papua Irjen Matius D. Fahiri mengatakan bahwa dana KKB untuk membeli senjata berasal dari tambang emas ilegal di Paniai, Intan Jaya, dan sebagian Yahukimo. Awalnya ia menduga dana berasal dari perampasan dana desa. Kalau timika sudah jelas, makanya kita agak geser pendulang di situ agar tidak mendulang lagi, kata Fahiri di Jayapura, Kamis tanggal 8 April tahun 2021, dikutip dari kompas.com. Salah satu penyebab tambang emas ilegal diperas KKB Papua adalah karena lokasinya yang jauh. Akibatnya pengawasan dari aparat sangat sedikit. Wilayah pendulangan biasanya jauh dari pengawasan aparat. Ada KKB yang datang untuk mengambil upeti, ada juga yang mereka ikut dulang, ujar Fahiri. Sementara itu Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua, Freds J. Borai, mengiyakan ada lokasi penambangan ilegal di 4 kabupaten tersebut. Pemerintah sulit menjangkau lokasi penambangan itu karena sangat jauh. Penertiban pun sulit dilakukan. Kita sudah usulkan wilayahnya, sampai sekarang belum dikeluarkan izin oleh Menteri ESDM, supaya kita bisa pantau. Itu masih ilegal, makanya kami tidak bisa bikin apa-apa, kata Fred saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat tanggal 9 April tahun 2021. Sampai saat ini masih ada 6 KKB Papua yang masih aktif seperti dijelaskan oleh Kapolda Papua Inspektur Jenderal Matius D. Fahiri, dikutip dari Tribun Kaltim. Sedangkan beberapa pimpinannya yang masih beroperasi yaitu Egyanus Kogoya, Lekagak Telenggen, Sabinus Waker dan beberapa lainnya. Mereka masih aktif melakukan kekerasan bersenjata yang akhirnya menjadi teror bagi masyarakat, Minggu Fahiri, Minggu, tanggal 2 Mei tahun 2021. Dari kepolisian, dari yang sudah kami petakan, sebenarnya kelompok ini adalah kelompok yang besar, tapi yang aktif ada 6 kelompok di puncak Intan Jaya dan Duga, ujar Kapolda. Ibu 21, KKB pimpinan Lekagak Telenggen menjadi kelompok yang paling aktif membuat aksi kekerasan di Kabupaten Puncak. Kemudian KKB pimpinan Sabinus Waker pada 2020, sangat meresahkan di Intan Jaya. Selain itu, Fahiri menyebut kelompok baru yang merupakan bagian dari kelompok Lekagak Telenggen yang mulai aktif melakukan teror. Ada kelompok Lekagak Telenggen, Militer Murid, Sabinus Waker, ada kelompok Paniai, ada kelompok Bugama Egyanus Kogoya, dan ada sempalan-sempalan kelompok Lekagak yang sudah muncul. Tutur perwira menengah Polri dengan 3 melati di pundaknya tersebut. Selain 6 kelompok tersebut, Fahiri mengungkapkan sudah ada beberapa KKB yang sudah tidak aktif. Ada kelompok lain yang kami syukuri sudah tenang, ada yang sudah kembali melakukan aktivitas sebagaimana masyarakat biasa, dia menjelaskan seperti dikutip dari kompas.com.